Tadi saya punya masalah besar, tadi saya punya urusan yang rumit, tadi saya punya keperluan yang belum terpenuhi, tadi saya punya masalah itu, ini segala macam rumit, pusing, stres, tertekan, lahir batin, poeken pokoknya sudah mentok. Tapi kan sudah ketika Allahu Akbar di hatinya niat, usolli saya sholat fardu zuhri, sholat fardu zuhur, 4 rakaatin 4 rakaat, adaan makmuman lillahi ta'ala karena Allah maha besar. Yang tadi jadi kecil semua. Ya sekarang kenapa terus-terusan merasa masalahnya besar terus? Karena yang dilihat ini sama dia yang masalah semuanya. Ini masalah, ini masalah, ini masalah. Ya Allahu Akbar, cuma di bibir saja. Saya cuma mencintai kamu. Tidak ada perempuan lain di mata saya kecuali kamu. Tidak ada siapapun yang bisa saya rindui kecuali kamu. Terus tiba-tiba jalan bareng sama istri. Masya Allah, miskin, galis, Bang, katanya, oh iya lupa. Berarti tadi Allahu Akbar itu cuma di bibir. Oh kamu ada masalah segitu aja pusing, kamu panik, katanya aku yang maha besar. Itu Allah, dan selalu bikin kopi 1 saset dimasukin ke gelas yang kecil. Ini jadi hitam, kenapa? Ini hatinya segede gini, jadi ada masalah satu aja hitam semua. Coba, kan kemarin sudah mayuritillah, siapa orang yang dikehendaki Allah diberikan hidayah, yashrah sadra, lapang dadanya, tiba-tiba jadi lautan. Kopi jangankan 1 saset, satrek kalautkan. Apa berubah akhirnya jadi kopi hitam semua selaut? Gak ada apa-apa, itu masalah. Tidak, nggak kelihatan. Beres tadi urusan? Beres. Cuma, alhamdulillah. Kira-kira kalau setiap ditanya jawabannya begitu orang, sudah usaha namun. Rasakan bahwa apapun bentuknya masalahnya kalau dilasukkan ke lautan yang luas, ke hati yang jembab, lapang, ya nggak ada berasa teka rasa hati. Lagi enak-enak, anteng taat, tiba-tiba ada masalah, astagfirullah. Nah itu rada kebetut. Tapi habis astagfirullah tuh salah. Allah, letik masalah. Kecil segitu malah jauh kena pujit itu maksudnya. Sudah masalah langsung. Kan kumakan ciga tuh. Teleponan. Langsung teleponan we pusing. Rungsing. Kalau sudah rungsing itu yang luas jadi sempit. Panas-panas kipas disalahkeun. Coba. Ya makan dulu, sing makan naon sih masak mah, sungguh masakan. Kabeh dicarekan, budak minta aja, gajan we terus, wah budak dicarekan. Antara puasa Ramadan ente, ngaji ente, belajar ente, nanya ketika nggak tahu agama, terus ditimpa musibah, cina orang teker diuji, apa yang diuji soalnya aja nggak tahu. Materinya aja nggak tahu, amalnya aja nggak perlu diuji. Bukan diuji, itu mungkin diingatkan, ditegor, masih mending ditegor. Nah, jadi ada kesempatan untuk memperbaiki dalam kehidupannya, kesibukannya, apapun yang hubungan dengan kehidupan dia lakukan, dia penuhi, dia kerjakan. Tetapi selalu tujuan akhirnya adalah lillahi ta'ala. Saya bekerja itu capek Pak, dari pagi sampai sore. Gimana saya mau istiqomah, pengen supaya tidak lupa zikir dari pagi sampai siang, siang sampai sore sampai malam. Kalau niat kerjanya untuk menafkahi anak istri yang itu adalah perintah Allah, berarti Anda sedang berzikir kepada Allah. Berarti Anda sedang menjalankan takwa. Punya kebahagiaannya Allah, sumbernya ya dari Allah. Lalu kita harus gimana? Harus takwa. Imtisalu awamirillah, kerjakan apa saja yang diperintah tanpa harus bertanya nanti dapat apa, kerjakan. Wajtinabu nawahihi, apa yang Allah larang tinggalkan saja, nggak usah pakai ragu, nggak usah takut, nggak usah nanti barangkali anu-anu, nggak usah. Allah nyuruh dan nyuruh melaksanakan dan nyuruh untuk meninggalkan sudah dengan aturan, sudah dengan ukuran. Sesuatu yang dibutuhkan
oleh orang-orang yang menempuh jalan akhir. Kuncinya apa? Takwa. Lawannya apa? Mengikuti hawa nafsu. Kalau takwa mengikuti Allah, kalau nafsu mengikuti setan. Nah, maka kunci daripada segala kebahagiaan diperoleh hanya dengan jalan takwa. Apapun profesinya, lintas profesi, lintas karakter, lintas ras, suku, bangsa, siapapun orang yang beriman ketika ingin berbahagia, ingin mencapai kebahagiaan dalam kehidupan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, jalannya memang satu, takwa. Takwa kepada Allah membuahkan kebahagiaan, sementara mengikuti hawa nafsu adalah awal mula daripada mendapatkan atau terjerumus ke dalam keburukan. Oh, yang batas. Oh, saya belum dicek. Oh, berarti duluan yang itu malah ya sudah. Ada ya, Bang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Malaikatul muqarrabin. Supaya nafa'ana Allah bi'ulumihi wa barakatuh masyayikhi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi midaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa'i ra'si syarri habaila. Taqwal ilah, takwa maring Allah, bidari kulli sa'adatin, alat cara untuk memperoleh setiap kebahagiaan, atau kunci juga boleh. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendapatkan naungan dan kebahagiaan, puncak dari setiap kebahagiaan. Sementara watiba'u ahwa ra'si syarri habaila, sementara mengikuti hawa nafsu hanya akan mendapatkan ra'su, tiap-tiap keburukan. Wahuwa bayanu ma mertelakan perkara yahtaju kang butuh ilaihi maringma sapa saliku thoriqil akhirati, wong kang ngambah dalan akhirat. Maksud nazam ini adalah berkenaan menjelaskan tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Kuncinya apa? Takwa. Lawannya apa? Ittiba, mengikuti hawa nafsu. Kalau takwa mengikuti Allah, kalau nafsu mengikuti setan, begitu. Nah, maka kunci daripada segala kebahagiaan diperoleh hanya dengan jalan takwa. Apapun profesinya, lintas profesi, lintas karakter, lintas ras, suku, bangsa, siapapun orang yang beriman ketika ingin berbahagia, ingin mencapai kebahagiaan dalam kehidupan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat,
Jalannya memang satu, takwa saja. Kita sudah tahu banyak, sering dengar mahwat takwa istilahan. Secara bahasa takwa artinya takut. Al-khauf sudah dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, antara takut dan berharap. Engkau sieun, engkau minta, engkau sieun, engkau berharap. Ya Allah, saya takut kepada murka, azabmu, tapi saya berharap engkau mengampuni dosa-dosa. Takut tapi malah mendekat, bukan menjauh. Kalau ke Allah lu takut kok makin jauh, ya gimana ketemu? Kemarin sudah bahas taufik. Bagaimana kalau mau mencapai pada sa'adah, kebahagiaan. Jadi sa'adah itu artinya apa? Bahagia. Jadi aneh kalau ada perempuan namanya sa'adah, terus nikah sama Hasan misalnya. Hasannya baik, sa'adahnya bahagia, tapi ribut. Sa'adahnya mana? Sa'adah. Apalagi yang namanya Sakinah. Nama istrinya Sakinah, tapi tidak tenang-tenang. Untungnya Anas namanya Mutmainnah. Gitu bukan? Sakinah, kalau Sakinah nggak tenang. Kalau Mutmainnah kan, ya ayyatuhal nafsu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu yang dipanggil ke surga kan yang mutmainnah, yang imut-imut. Imut. Punya kuncinya. Iya kan? Nah, kuncinya imut. Mutmainnah panggilannya imut. Namanya bagus, Nisa Mutmainnah. Anissa Mutmainnah ya. Perempuan yang tenang. Bukannya diam. Diam bukan tenang. Ya tenang ya, maksudnya bagus, tenang. Kuncinya ya takwa itu. Mau mencapai kebahagiaan dunia ya takwa, mau mencapai kebahagiaan akhirat ya apa lagi. Lalu lawannya apa? Ya ittiba, ikut. Ikut apa? Khutuwati syaitan. Setannya mah tahu di mana, iblisnya tahu di mana. Tapi langkah-langkahnya yang kita ikuti. Kenapa dosanya banyak? Ikut setan saya. Pernah enggak ketemu setan? Siapa yang ngajakin kita masih itu siapa? Setan mana dia? Kalau ada mah, jadi kita pukulin rame-rame. Iwaswisu, dia cuma bisik-bisik. Fisudurina, di dada-dada kami tuh, jadi kita tuh bisik-bisik. Dah rupanya nggak kelihatan. Ada dua, minal jinnati, ada yang setan itu sumber asalnya dari sesuatu yang gelap, tidak kelihatan, tidak nampak. Wanas, ada juga setan yang berupa manusia. Siapa? Orang lain, musuh? Bukan. Bisa jadi istrimu, bisa jadi mertuamu, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi kitanya sendiri, bisa jadi anak, bisa semua itu punya potensi. Maka Allah katakan dalam Quran, anak, istri, keluarga, saudara, teman, itu semuanya fitnah. Bahkan dunia ini fitnah buat kita. Kalau kehidupan ini justru menjerumuskan ke dalam istri jadi musuh kalau mengajak kepada maksiat. Anak jadi musuh kalau menghalangi ketaatan kita kepada Allah. Orang tua jadi musuh kalau menghalang-halangi kita dalam ketaatan kepada Allah. Seterusnya. Itu dalam rangka kebutuhan makhluk pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya takwa. Yang punya kebahagiaan ya Allah, sumbernya ya dari Allah. Lalu kita harus gimana? Harus takwa. Imtisalu awamirillah, kerjakan apa saja yang diperintah. Tanpa harus bertanya nanti dapat apa, kerjakan. Wajtinabu nawahi, apa yang Allah larang tinggalkan saja. Enggak usah pakai ragu, enggak usah takut, enggak usah nanti barangkali anu-anu, enggak usah. Allah nyuruh dan nyuruh melaksanakan dan nyuruh untuk meninggalkan sudah dengan aturan, sudah dengan ukuran. Inilah yang dimaksud bab ini, menjelaskan tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh saliku thoriqil akhirah, orang yang mengambah, yang menempuh jalan menuju akhirat. Siapa yang menuju jalan ke akhirat? Ya semua orang. Innalillahi, sesungguhnya kami ini semua, kita nih dari Allah. Asalnya dari Allah. Wa ilaihi, nanti kepada Allah juga. Rajiun, sebagai orang-orang yang kembali. Jangan sampai kembalinya nggak ke Allah.
Semua diumumkan di masjid kan, pulang ke rahmatullah. Saudara kita telah pulang ke rahmatullah mendahului kita. Apa iya ke rahmatullah kita nggak tahu. Yang jelas secara syariat kalau taat ya pulangnya ke Allah, kalau maksiat ya pulangnya ke setan yang diikutinya. Hakikatnya yang punya roh ya Allah, yang nyebut ya Allah, yang mengambil ya Allah. Pulang ke hadapan Allah, diminta pertanggungjawaban apa saja yang sudah dilakukan selama diberi kesempatan dalam hidup. Mubtada'an bil aslil jami' li khairid dunya wal akhirah wa huwa taqwa. Ini menjadi pembuka. Dimulainya bahwa asal daripada pilihan. Ini kan pilihan. Ini nado kalimat tersebut di atas tentang takwa adalah kunci kebahagiaan, dan jangan mengikuti hawa nafsu yang itu menjadi sumber keburukan. Ini menjadi pembuka, harus memilih, karena itulah ini dikhususkan untuk orang-orang yang menempuh jalan menuju akhirat. Bil aslil jami li khairid dunya wal akhirah wa huwa at-taqwa. Untuk memilih di antara dua, mau dunia apa mau akhirat. Ya pengennya makan dunia juga akhirat juga. Lalu doanya kan dikasih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya juga hasanah, akhiratnya hasanah. Lalu ada seorang suami punya istri dua katanya, terus haji, berdoalah di kanan kiri istrinya, ikut amin. Suaminya baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kata istrinya kanan kirinya amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Yang satunya tanya, Bang kok hasanah mulai disebut kayak gitu? Aku nggak disebut-sebut. Hasanah sama Fatimah misalnya istrinya. Masa iya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Pilihannya adalah dunia dan akhirat. Kalau mau dua-duanya bil aslil jami li khairid dunya wal akhirat, bisa saja mendapat dua-duanya. Tidak harus memilih dunia akhirat. Dua-duanya bisa dapat kata Allah. Wa huwa at-taqwa. Tidak ada jalan kecuali dimulai dengan rasa takwa. Kan awalnya dari rasa dulu. Kenapa mau sholat? Ada rasa berharap mendapatkan pahala. Ada rasa takut kalau nanti dapat dosa. Dan resikonya azab siksa. Itu rasa dari takwa. Jadi munculnya takwa bukan dari zahir dulu, tapi dari batin. Ada enggak rasa takwa? Itu dari rasa iman yang pertamanya yang mendasari. Apa itu takwa? Wahia lan utawi takwa iku ibaratun, ibaratun gambaran, penjabaran. Dari apa penjabarannya? Anim kita li awamirillahi, memenuhi, melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan, perintah-perintahnya Allah. Wajtinabi nawahihi, lan ngadoi piro-piro perkara kang den larang, yang dilarang. Mendekati, melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dohiron ing dalam dohire, wa batinan lan batin. Jadi dohir dan batin takwa itu bukan cuman, kalau takwa kan asal pakai baju takwa aja udah disebut takwa. Baju kokoh kan baju takwa. Terus ada baju muslim, masa iya ada baju kafir kan? Baju muslim kan? Ibu-ibunya muslimah, kafirnya kafiroh gitu. Coba lihat nanti di mutasrif musyarak kafir. Nah, jadi takwa itu kuncinya, artinya melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik secara zahir wa batinan. Zahirnya berarti syariat, batinnya berarti thariqat dan hakikat. Zahirnya, Pak, bisa nggak kita tahu orang yang takwa mana? Bisa. Kata Allah, kata Rasulullah juga begitu. Tandanya apa arti takwa? Itu tadi, melaksanakan perintah. Orang sholat takwa. Ya sudah, kalau udah sholat mah jangan dibilang takwa. Kan dia sholat.
takwa dia takwa, tapi kan dia maksiat, namanya manusia. Nggak pernah lepas daripada maksiat. Bisa lupa atau malah mungkin disengaja. Lalu apa solusinya? Kalau hubungan salahnya sama Allah berarti istighfar. Kalau sesama manusia berarti kembalikan hati, minta maaf dan seterusnya. Sudah dibahas juga ke dalam muamalah masalah kehidupan bermasyarakat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Zahirnya dia sholat, puasa, zakat, haji, syariatnya dijalankan, berarti dia secara zahir sudah takwa, Makanya, Pak, ini jenazah almarhum baik ya, dia taat ya, iya saja dah. Zahirnya mah sholat, puasa, zakat, haji, Ramadan juga ikut, puasa, tarawih ikut. Jangan dibilang dia kafir, jangan dibilang dia ahli maksiat. Siapa yang bisa memutuskan ahli maksiat atau ahli ibadah? Cuma Allah. Kita nggak tahu. Wabatinan dan secara batin ma'astish'ari ta'zim, dengan mengagungkan lillahi wal hibah wal khasyah. Banyak. Jadi fungsi sholat ibadah syariat yang dohir itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi apa? Istish'ari ta'zim lillah. Kenapa Pak harus ditulis pondok pesantren, harus ditulis madrasah diniyah, harus pakai sorban, pakai peci rapih, pakai sarungnya, wewangian, bawa siwak, bawa tasbih. Syiar. Orang yang bukan Islam kan bertanya, apa sih kok bawa-bawa tasbih-tasbih gitu? Buat apa itu tasbih? Terus orang kafir, oh itu tasbih. Buat apa? Orang kafir saling ngobrol gitu. Ceritanya, kalau cinta ditolak itu yang muter. Wah, itu tasbih yang berputar. Jadi bahasa begitu, cinta ditolak tasbih berputar. Emang maksudnya gimana? Nggak usah diputar, dipukulin juga malah dia pasti ngikutin. Syiar maksudnya yang dohir ditampakkan, pesantren harus ditampakkan. Makanya kan satu sisi kita bicara tawadu, di sisi lain harus ada syiar. Pak Ustadz atau tawadu aja, nggak usah pakai gagah-gagah banget pakaian gitu. Di satu sisi kita pengennya tawadu, tapi di sisi lain ada syiar. Kenapa? Biar kelihatan. Di kiai juga di pesantren kan ada saatnya santai pakaiannya, ada saatnya gagah. Kenapa? Biar kelihatan mana orang yang ilmunya tinggi, mana yang belum tinggi, mana yang santri, mana kiai, mana yang orang muslim, mana yang bukan. Membedakan itu dalam rangka syiar. Jangan salah tanya nanti. Mentang-mentang tanya kepada ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pas lagi baca ayat itu, terjemahnya baca di sini. Bertanyalah kepada ahli zikir jika engkau tidak mengetahui. Dia zikir di masjid. Nanya ke Radi. Radi orang tadi ke sholat nahan hitut. Kumaha hukumnya? Doing atuh kumaha itu? Ini salah nahan zikir itu sah. Aya dalilna. Ngesting bukan nama gitu. Nah, berarti kan maksudnya harus pahami ahli zikir yang jangan kemudian apa yang teks kita lihat langsung diartikan begitu. Coba dipahami maksudnya apa. Per kalimat, per kata. Apalagi sudah kaitan dengan firman Allah dan hadisnya Rasulullah. Itu yang zahir bisa kita lihat. Bisa kita lihat dari takwanya. Dari mana? Zahirnya dia menjalankan syariat. Waktunya puasa Ramadan dia puasa. Waktunya dia sholat dia sholat. Waktunya zakat dia zakat. Dia mampu kemudian haji. Secara zahir takwa sudah itu melaksanakan perintah Allah. Wabatinan ma'astishari za'zim. Istishar itu maksudnya menampakkan syiar, mengagungkan Allah. Ditulis besar-besar Al-Ma'hadut Tarbiyatul Islamiyah. Inilah tempat pendidikan agama. Orang tahu ini pesantren, orang tahu ini kobong, ini madrasah. Supaya orang tahu, hebat. Dulu mungkin hening, tidak ada kumandang azan misalnya. Lalu sekarang tiap waktu ada azan. Orang sudah bilang mahaneten. Dari asar ke maghrib azan. Terus terdengar apa dari jauh tuh namanya di jauh tuh hawar-hawar, bahasa Indonesianya apa, sendu apa ya, samar mendayu-dayu, terdengar dari kejauhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
tiap waktu disebut nama Allah di sini di waktu asar. Nanti maghrib ketemu azan disebut lagi nama Allah. Pujian Allahumma sholli sholatan kamilan. Paginya ibu-ibu terdengar di speaker sana, di sana. Nama Allah disebut di mana-mana. Itu syiar namanya. Nah, maka dengan tujuan syiar, apapun fasilitas untuk syiar, ya menjadi harus. Lillah wal hibati, ada hibah tuh greget, habit bahasa Inggris, cinta, senang, nggak jauh-jauh kan bahasa Inggris dari bahasa Arab itu. Habit. Wal khosyati, ada rasa takut, khosyah. Waruhbatilan, demen minallah, khosyah ruhbatilan, berharap minallahi, saking Allah. Berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi zahirnya ibadah, batinnya juga ibadah. Caranya gimana takwanya batin? Tadi ada rasa ingin mengagungkan kalimat-kalimat Allah, diilai kalimatillah, bari jeung tunduh, bari jeung males, waktunya berangkat sholat. Kenapa? Itu dah memang syiar. Bari jeung capek, waktunya ngaji aja. Kenapa? Syiar. Mungkin hari ini tidak tergerak, mungkin besok. Bulan ini belum tergerak, mungkin bulan depan. Tahun ini belum, mungkin tahun depan. Tiba-tiba 2-3 tahun yang akan datang. Jamaah enggak 3, 4, 5 orang. Mungkin 100, 200, 300. Penuh, rame. Itu gimana? Syiar. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Dulu nggak ada medsos. Sekarang mah ada yang dari mana-mana. Dia tahu. Itu maksudnya syiar. Kemudian ada rasa di dalam hatinya takut kepada Allah, lalu cinta. Dari takut itu cinta. Wa qala ba'duhum lan dawuh sabaduhum, sebagai ulama mengatakan at-taqwa utawi kang aran takwa iku ayat taqiya yen tawaddi sapa al abdu hamba. Ayat taqiya ngeraksa, menjaga sapa al abdu hamba masiwahu, ma ing perkara siwahu, ing saliyane Allah taala kang maha luhur Allah. Takwa itu menjaga dirinya, dohirnya dan batin dari sesuatu yang selain Allah. Jadi prinsipnya, hakikatnya orang yang bertakwa menomorsatukanlah, meureun bahasa gampang, memprioritaskan Allah dan Rasulnya di antara skala prioritas yang lain. Istri penting, bahkan kewajiban. Anak penting, bahkan kewajiban. Nafkah penting, ya, kewajiban. Kerja wajib. Usaha wajib. Kehidupan, kebutuhan semua wajib diusahakan, ya. Tapi kalau ada kaitan dengan Allah, maka yang kaitan dengan Allah diprioritaskan. Maka orang-orang yang sudah paham, betul-betul belajar dari dasar, dia memahami. Jadi kalau begitu semua amalan orang Islam ibadah semua, ya? Ya iya, apa yang nggak ibadah? Pak, saya nggak bisa sholat di masjid, kenapa? Karena saya kerja pas lagi di jalan, saya kan pengiriman. Misalnya, nggak sempet pas di awal waktu berjamaah pisan, nggak sempet. Lalu sholatnya kapan? Ya tetap sih sholat di waktu zuhur, ya nggak sampai habis waktu. Jadi dia takwa, dia berusaha untuk bisa melaksanakan sholat di tengah kesibukannya. Berarti takwa juga itu cerminannya. Lalu kemudian ketika dia melaksanakan ketakwaan, di dalam kehidupannya, kesibukannya, apapun yang hubungan dengan kehidupan dia lakukan, dia penuhi, dia kerjakan, tetapi selalu tujuan akhirnya adalah lillahi ta'ala. Saya bekerja itu capek, Pak, dari pagi sampai sore, gimana saya mau istiqomah, pengen supaya tidak lupa zikir dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam. Kalau niat kerjanya untuk menafkahi anak istri yang itu adalah perintah Allah, berarti Anda sedang berzikir kepada Allah. Berarti Anda sedang menjalankan takwa. Kan jangan dipahami takwa itu di masjid, duduk, diam, gitu, baca Quran. Bukan itu saja masalah. Ya itu bagian dari takwa, ya. Banyak secara zahir itu. Maka kalau dipadukan dua-duanya, saya mau tahu siapa yang secara hakikat dia punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir dan batin. Lalu kita sama-sama baca di
Di dalam Quran itu Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan dalam hal apa? Yang pertama ya dalam takwa. Rasul ditimpa musibah, ditantang, dihalangi, dihambat dakwahnya, jalan syiarnya. Ini kan tadi Rasul niat untuk dakwah, untuk syiar, dihalangi dengan musuh-musuh Allah, Rasulullah, musuh agama. Lalu Rasul bisa saja dengan berdoa, ya Allah, saya minta kepadamu agar orang-orang yang tidak taat kepadamu dan tidak mau menerima agama Islam, hancurkan saja. Rasul takut kalau itu menjadi sesuatu yang ditiru sama umatnya. Setiap nanti Islam mau dikembangkan di mana saja, ketika tidak mau, mintanya dihancurkan saja. Dikit buktinya sekarang Rasul nggak begitu aja banyak yang minum. Masa ada orang berdoa minta diazab? Imam dia nanti kita kan punya anak nanti ke depan, punya masa depan. Jangan minta diazab, Pak. Udah diazab saja. Akhir diazab itu taat, kan diazab. Nah sudah, diuji aja gitu bilang. Biar apa? Biar ada kenaikan kelas. Kalau diuji mah orang tekan husnuzon ke Allah, ya Allah saya terima ini mudah-mudahan ujian. Barijeng kitanya taat, berarti diuji. Ayo sekolah tenan itu yang diuji nabi. Ujinya hari, nah itu benar. Sholat tara puasa Ramadan itu, ngaji itu, belajar itu. Nanya ketika nggak tahu agama, enggak. Terus ditimpa musibah, cina orang teker diuji. Apa yang diuji? Soalnya aja nggak tahu. Materinya aja nggak tahu, amalnya aja nggak perlu diuji. Bukan diuji, itu mungkin diingatkan, ditegor. Masih mending ditegor. Nah, jadi ada kesempatan untuk memperbaiki. Secara zahir Rasulullah ketika berdakwah mengajak umat masuk ke dalam agama Allah banyak tantangan, lalu Rasul kan takwa. Maka contohnya takwa yang sempurna zahiran wa batinan tidak ada lagi kecuali Rasulullah. Dan setelah itu siapa yang lebih bagus? Ya para sahabat. Karena apa? Dekat masanya dengan Rasul. Lihat persis bagaimana Rasul bertakwa. Setelah para sahabat siapa? Ya para tabi'in, lebih dekat ke sahabat. Setelah para tabi'in siapa? Ya para ulama itu yang menjadi pewaris para nabi. Lalu kita belajar takwa dari mana kalau bukan dari itu? Kerjakan perintah, jauhi larangan. Caranya gimana caranya? Maka itu sebagian mengatakan at-taqwa ayattaqiyal abdu ma siwahu. Takwa adalah menjaga sesuatu dari selain Allah. Jadi kemana? Prioritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini orang mengartikan takwa seperti yang tadi digambarkan. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Sebagian lagi mengatakan takwa adalah menjaga. Seseorang yang menjaga sesuatu dari selain Allah itu berarti takwa hati. Oh ini Allah nggak suka, jangan, berarti takwa. Wah ini nggak disuruh sama Allah, kalau saya kerjakan Allah marah, jangan, berarti tetap. Wa qala lan dawu sapa ba'duhum sebagian ulama. Man aroda sapa wong kang ngarepaken, sapa wong aroda ngarepaken sapa man antasiha yen tak bagusaken lahu maring man apa takwa fal yatruk adz-dzunub. Fal yatruk mangka becik ninggalaken man adz-dzunuba ing dosa kullaha sekabehane dosa. Pak, saya takwa sama takwa, tapi ya gimana ya, namanya kehidupan lah, biasa aja gitu. Kadang orang teh semangat ibadah, kadang enggak, kadang naik iman, kadang turun, kadang keresep sholat, kadang males, resep wirid, kadang terlupa lagi. Gimana ya supaya takwanya benar-benar soheh, sehat, maksudnya soheh itu benar takwanya, dohirnya soheh, batinnya soheh itu gimana? Nah, ini ada tipsnya. Falyatruk adz-dzunuba kullah. Apapun bentuk perbuatan maksiat, dosa, hendaklah tinggalkan. Kalau yang besar-besar saya udah enggak Pak, alhamdulillah. Ini yang kecil-kecil saya masih belum bisa ninggalin sepenuhnya. Nah, berarti proses belajar adalah jangankan yang besar, yang kecil-kecil saja, kullaha, semua yang kaitannya dengan perbuatan dosa, utruk, tinggalkan. Letakkan, lempar, buang jauh-jauh, hindari jauh-jauh,
apapun indikasi sekecil apapun perbuatan, ucapan, pendengaran, penglihatan, langkah kaki yang bernilai dosa tuh sekecil apapun hindari. Nanti takwanya bagus, sempurna. Kalau sudah bagus, sempurna takwanya, nanti seperti Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap ada kesulitan, Allah kasih jalan keluarnya kontak. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ketika dia butuh rezeki apa saja betul datang dari jalan yang tidak pernah diduga. Takwanya sudah bagus, sempurna. Nah, kita nih dalam proses begitu maksudnya. Makanya diuji lulus. Jangan di media lagi, diulang lagi ujiannya. Yang itu lagi. Ganti atau ujiannya. Gimana Pak tahunnya saya naik kelas? Ujiannya makin berat. Ujiannya makin berat tapi terasanya makin enteng. Padahal ujiannya makin berat. Waktu nggak punya uang Pak, waktu sempit hidupnya. Bukan, di waktu lapang juga diuji. Jadi ujian tuh gini tingkatannya. Semakin imannya tinggi, maka Allah uji lagi disesuaikan dengan imannya. Tetapi karena imannya sudah tinggi, berarti yang berat itu ujian nggak berasa. Kenapa? Masih wahyu. Tidak ada selain Allah. Kan sudah. Allahu Akbar. Saya pernah sering ceritakan diulang-ulang. Tadi saya punya masalah besar, tadi saya punya urusan yang rumit, tadi saya punya keperluan yang belum terpenuhi, tadi saya punya masalah itu, ini segala macam rumit, pusing, stres, tertekan, lahir batin, poeken pokoknya sudah mentok. Tapi kan sudah ketika Allahu Akbar di hatinya niat, usolli saya sholat. Fardu zuhri, sholat fardu zuhur, 4 rakaatin, 4 rakaat. Adaan, makmuman, lillahi ta'ala karena Allah maha besar. Yang tadi, jadi kecil semua. Ya sekarang kenapa terus-terusan merasa masalahnya besar terus? Karena yang dilihat sama dia yang masalah semuanya. Ini masalah. Ya Allahu Akbar. Cuma di bibir saja. Saya cuma mencintai kamu. Tidak ada perempuan lain di mata saya kecuali kamu. Tidak ada siapapun yang bisa saya rindui kecuali kamu. Itu. Terus tiba-tiba jalan bareng sama istri. Masya Allah, miskin, galis. Paham katanya? Oh iya, lupa. Berarti tadi Allahu Akbar itu cuma di bibir. Oh, kamu ada masalah segitu aja pusing, kamu panik. Katanya aku yang maha besar. Itu Allah selalu begitu. Jadi itu masalah kecil, ya kecil. Cara lihatnya begini, cara lihatnya nih. Kopi 1 saset itu hitam warnanya kan? Ini kan hitam, kopi 1 saset kan? Ditaruhnya di mana? Di gelas. Warnanya jadi hitam. Coba itu 1 saset kopi taruh di galon. Kalau kopi 1 saset dimasukin ke gelas yang kecil ini jadi hitam. Kenapa? Ini hatinya segede gini. Jadi ada masalah satu aja hitam semua. Coba, kan kemarin sudah. Mayuridillah, siapa orang yang dikehendaki Allah diberikan hidayah, yashrah sadra, lapang dadanya, tiba-tiba jadi lautan. Kopi jangankan 1 saset, satrek kalautkan. Apa berubah akhirnya jadi kopi hitam semua, selaut. Gak ada apa-apa, itu masalah. Udah gak kelihatan. Beres tadi urusan? Beres. Cuma, alhamdulillah. Kira-kira kalau setiap ditanya jawabannya begitu orang, sirah usaha naon ya, diutul naon di mana ya Pak pada datang apa pemanggihanan aja apa bisnis kalau malam tadi duduk paingan cenah sila terus saya lilin nggak semua jauh
Kenapa? Radhi sudah merasakan bahwa apapun bentuknya masalahnya kalau dilasukkan ke lautan yang luas, ke hati yang jembab, nulapang, ya nggak ada berasa, teka rasa itu non aja kayak semut gigit gajah. Tadi kakinya begini, gigit semut kan di mana? Agak gede sedikit, terus ada kekencetan gitu, gede sedikit. Lagi enak-enak, anteng taat, tiba-tiba ada masalah. Astagfirullah. Nah itu rada kebetut. Tapi habis astagfirullah tuh salah. Allah, letik masalah. Kecil segitu malah jauh kena pujit itu maksudnya. Sudah masalah langsung. Kan kumakan ciga tuh. Teleponan. Langsung teleponan we pusing. Rungsing. Kalau sudah rungsing itu yang luas jadi sempit. Panas kipas disalahkan. Coba ya makan dulu sing makan naon sih masakna sungguh dah masakan sampai dicarekan budak minta aja lajan we terus wah budak dicarekan ngaji baca yang kenceng cuma niat ngaji enggak ada marah ke sana sini gara-gara apa sih ya ada apa ini dunia gede. Kok jadi sempit gitu ya karena ini kamu masukkan kopinya ke segelas air. Andai kopi saset itu masalah, kamu masukkan ke laut. Terus, sok teangan si kopi itu tadi mana? Gila ini. Hasilnya mana? Oh berarti lain itu. Sok teangan itu. Cari yang tadi masalah itu mana cari? Nggak ada. Kenapa? Sudah diserahkan ke Allah. Saya serahkan ke Allah. Kalau sudah ke Allah, saya tenang. Sudah sakit tempat tenang. Kamu katanya beriman, jangan aku beriman kalau pernah aku uji. Nah cara menyikapi ujian itu masukkan itu masalah ke dalam hati yang luas. Masuk, jangan cuek, tetap masukkan ke dalam. Tapi ini diperluas, buka lagi ruangan, buka lagi. Kontrakan cuma satu peta, tiba-tiba beri kulkas 2 pintu, TV-nya 40 inch, mobilnya Fortuner, yang asup cina ke jero meh aman, hancur di rumah-rumah tuh. Gitu mas, ini gambaran. Jadi sekecil sebesar apapun masalah tergantung mau dimasukkannya ke hati siapa. Allah kan dia. Main diujinya, siap ya? Awas ya, ada gede ya. Terus, ya Allah, ini masalah. Allah, alif ya Allah tambahkan ditampil. Itu atuh. Nah tenang, kan kok Allah ditambah lagi imannya. Justru ketika imannya sudah naik, takwanya sudah luar biasa, masalah segede apapun kecil. Jadinya hilang, sudah hilang. Kenapa? Masalahnya itu sendiri nggak ada, bahkan kita bisa mengatakan sayanya aja kan nggak ada. Gitu ya. Kemarin sudah diulang lagi. Kitanya saja enggak. Yang ada apa? Ya Allah saja. Apa Allah itu masalah? Masalahnya itu sendiri adalah makhluk yang dikendalikan oleh Allah. Kasih masalah, ambil lagi bisa. Ya Allah, alhamdulillah cepetin ya solusinya. Kemarin momen yang muji hungkul, belum tarik dewe, disimpan itu sadar, gitu ya menyobaan ya. Terus asupkan masalah. Oh gitunya tuh kata gitu. Nah itu masalah dalam menyikapi masalah. Kalau dimasukkan ke dalam hati yang luas, yang lapang, kecil jadinya. Kenapa? Kan sudah konsisten. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Bahkan hidup saya wa mamati. Jika saya mati, nggak ada ya Allah tujuan saya. Lillahi rabbil alamin. Engkau Tuhan semesta alam. Jadi kecil, itu caranya begitu. Nasronadi min lazmi taqwa istaqun ila mafariqatid dunya. Ada lagi nih. An-Nasr mengatakan man lazima taqwa, orang yang menetapi, man sapane wong lazima kang netepi at-taqwa ing taqwa. Orang yang menetapi jalan dalam ketakwaan, istaqo, maka efek daripada takwa itu istaq. Mustaq itu rindu, pengen. Mustaq, istaqo maka pengen ila mufariqatid dunya.
Orang yang menetapi hidup di dalam ketakwaan, dia berjalan mengarungi kehidupan di atas kapal jalan takwa yang sesungguh-sungguhnya takwa, maka dia pasti akan menginginkan, akan merindukan setiap saat ila mufariqatid dunya, pengen pisah dari dunia, pengen keluar dari dunia. Masih hidup, iya masih hidup, tapi seperti sudah mati. Jadi tawaran, ya embung, ini enggak mau, Pak mau ini. Allah yang kasih, Allah yang nawarin, mau apa? Nah ya Allah, alhamdulillah segini aja, alhamdulillah. Yang penting mah ampuni aja dosa-dosa saya sudah alhamdulillah. Bener kamu nggak pengen kayak orang-orang? Orang tua juga gitu kalau ditanya, kumaha? Alhamdulillah sehat saya. Itu holusul. Supaya apa? Ya tambah senang. Jangan setiap masalah cerita. Ini cerita langsung masuk sini, sampaikan ke sana. Copy paste karena kebiasaan di Facebook, kebiasaan di WhatsApp, di grup, copy paste. Allah kasih masalah langsung, orang ada masalah gitu. Pikirkan dulu, maksudnya Allah begini nih apa? Ya Allah, saya kan sudah mulai rajin sholat sekarang, sudah mulai rajin ngaji. Kenapa ya masalahnya kok belum selesai gitu? Kok saya malah tambah sempit ini, merasa kayak rezeki teh hararese. Gimana ya maksudnya? Jangan langsung diceritain terus keluh kesah ke Ustaz. Ustaz kumahnya sholat saya tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada bedanya sholat sama nggak sholat. Langsung begitu jangan. Dimakan dulu, punya dibeweng, petakeun, asupkeun deui beweng deui, petakeun. Gitu. Tapi hirup bisa nafas, bisa coba keluarkan, bisa ada udara, ada coba tarik keluarkan. Nah di situ aya jelma rebutan oksigen satabung sabaraha. Satabung nu biasa misalnya 100.000 jadi 10 juta kumaha tamaneh mah nafas beri selonjoran, beri ngadapang, beri nangtung, beri nagok sakit teh keur pusing asup ka WC nongkrong. Itu nuker pusing. Kalau ada CCTV mah namanya pusing sih kalau ningin gitu tenggebul. Tilur keluar ti anak ngaburusut. Sudah pusing. Masih merasakan nikmatnya itu, ngopi ngerokok masih. Ya sudah, tuh ada orang yang kalau ngopi ngopok batu gak berhenti. Ada yang ngerokok terus liver, kanker, dikerekam ini hitam semua. Ada yang cakep pisan Marlboro di lebaran. Masih mending kan kalau dia pasti ronsen keluar. Ini kok ada gambar tulisannya masih mending daripada jarum. Kalau jarum kan tajam. Wah, sana ya mau kena guna-guna ya sedikit. Ya jadi syukuran. Itu maksudnya syukur dari hal yang kecil. Dan masalah itu sama, mau yang besar mau kecil sama. Hujan ya begitu, panas ya begitu. Serba salah, maunya apa sih? Makanya setiap Allah kasih karunia, misalnya hujan jadikan hujan rahmat, dikasih panas jadikan panas ini menjadi rahmat. Allahumma ja'al hadhil matar rahmatan wa la taj'alna adzaban. Atau doanya banyak yang disertai. Suyiban apa? Suyiban nafi'ah. Itu kan doa ketika turun hujan. Jadi dimaknain gitu, setiap ada apa-apa tuh dikasih, namanya dikasih gimana sih? Tinggal kita menyikapinya saja. Ada yang bawa gorengan kayak begini, kan pengennya mau goreng martabak telur, pengennya mere sama gitu ya. Yang luas atau dadanya mulai sempit bisa. Nah, pengennya mungkin martabak, datang tahu kan intinya bukan martabak apa tahu lah. Batur ngopi naon cenah aya kue gorengan. Teman ngopi sudah lengkap. Apa yang kurang? Nah, kitanya aja yang terlalu kurang. Kayaknya datang martabak telur, coba martabak manis. Salah dewa. Terus martabak ini belinya di mana? Waduh enak nggak tahu. Salah dewa. Martabak teh rata yang orang bulat martabak. Itu teh martabak eta mata. Teh tabak, air martabak ada guys, emak dari mana? Mak
artabak kalau teteh nu buleut mah tabak. Man lazima taqwa istaqa ila mufariqatid dunya. Orangnya masih hidup tetapi dia tidak punya keinginan yang bersifat duniawi itu. Apa sih maksud bersifat duniawi? Yang fana. Dia selalu inginkan keabadian. Saya pengen punya istri romantis, makan bareng, minum bareng, tidur bareng, jalan-jalan bareng. Tidak hanya di sini. Saya ingin nanti di Darussalam. Saya ingin naik ke Al-Firdaus, surga Firdaus para nabi dengan istri saya, bertemu dengan Rasulullah. Saya ingin nanti di akhirat di masa dibagi catatan amal dari kanan bukunya. Jembatan Siratul Mustaqim bersama-sama kalbarkil khotib seperti kilat yang menyambar bareng-bareng. Gitu, jadi selalu ke sana. Orientasinya tuh akhirat bukan dunia. Yang fana-fana tuh nggak masuk di pikiran dia. Bukan berarti pengen mati terus ini mufarikoh. Buat ini kan bunuh diri, bukan. Bukan berarti mufarikoh di dunia ini, bukan berarti bunuh. Kenapa? Li'annallaha karena satu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu. Dia meyakini betul apa yang Allah firmankan di dalam Quran. Walil akhirati khairun. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik. Lilladzina kadue wong kang yattaquna pada bertakwa kabeh afala takiluna anatah ora pada berakal berfikir sira kabeh.